teman-teman saya dan juga ada guru saya ini, Bu Dewi sama Bu Esti. Eee, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing terkait dengan, eee, mungkin, saya sudah cukup waktu berkecimpung ya di dalam, produksi sediaan steril. Baik, saya, akan mulai saja bahwa sesuai dengan judul kuliah pagi ini, yaitu fasilitas dan produksi sediaan steril di industri farmasi, maka saya akan, menjelaskan atau menyampaikan, sesuai dengan judul ini. Saya akan mulai dengan, outline dari presentasi saya sesuai judul, maka saya akan mulai bahasan saya tentang industri farmasinya terlebih dahulu, kemudian saya akan masuk ke dalam sediaan steril, jadi apa itu sediaan steril, jenisnya, dan persyaratan umum, baru nanti, saya akan masuk ke produksi secara spesifik, dan kemudian beberapa fasilitas yang menjadi, pendukung untuk bagaimana nanti kita bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah yang disebut dengan sterility assurance level. Nanti apa itu mungkin bisa dilihat secara detail nantinya. Baik, saya akan mulai dengan industri farmasi. Kita kan, seperti biasa supaya kita lebih, bisa memahami ya, tentunya saya selalu berangkat dari definisi dulu. Apa itu industri farmasi? Industri farmasi itu adalah sebuah usaha bisnis komersil ya, yang dia itu mendapatkan perizinan untuk bisa melakukan research, mengembangkan, memasarkan, dan juga mendistribusikan obat. Dan di sini lebih, konteksnya lebih kepada, healthcare atau pemeliharaan kesehatan. Tentunya juga karena punya izin untuk menjual, maka dan juga membuat, maka ada 2 jenis biasanya yang dibuat, ada yang disebut dengan generik dan juga ada yang, disebut dengan brand medication. Nah, karena produknya spesifik obat, maka untuk industri farmasi ini banyak sekali, aturan perundang-undangan, baik itu terkait dengan registrasi, terkait dengan paten, terkait dengan cara memproduksi, pengujian, dan lain-lain itu yang harus kita patuhi. Dan sekarang ini dengan ada juga, isu sustainability ya tentang, upaya penyelamatan bumi, maka kita juga sekarang itu punya kewajiban untuk memenuhi sustainability. Ini dikaitkan lebih ke arah lingkungan dengan yaitu mengurangi emisi karbon dan juga untuk menggunakan, sumber energi yang renewable. Kemudian karena sekali lagi yang dibuat adalah obat tentunya, punya resiko terhadap, eee, kesehatan atau keamanan pasien, pasien safety. Oleh sebab itu, sangat rentan mendapatkan tuntutan, kalau seandainya terbukti bahwa obat yang kita buat ini bisa menyebabkan efek samping. Dan tentunya setiap obat, saya rasa dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan ilmu dan dinamika juga, kesehatan masyarakat itu, seringkali selalu ya punya life cycle. Life cycle itu artinya apa? Dia hanya bisa dijual dalam waktu tertentu saja dan harus dikembangkan lebih jauh terkait dengan mungkin, sudah tidak bisa dipakai lagi, udah menjadi obsolete karena mungkin, sudah contohnya karena resisten atau karena, sudah diperlukan obat generasi-generasi baru yang lebih aman biasanya yang dijadikan alasan sebuah pengembangan. Jadi itu,
Apa yang dimaksud dengan industri farmasi? Saat ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan di tahun 2015, di mana tentang rencana induk pembangunan industri nasional, ini industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan ini masuk dalam klasifikasi industri andalan. Jadi selain farmasi juga ada pangan, alat transportasi. Dan saat ini sejalan dengan pengembangan industri nasional itu kita dituntut sebagai industri juga mengimplementasikan apa yang disebut dengan industri 4.0. Nah, salah satu dampak dari adanya rencana induk pembangunan industri nasional ini adalah, ya, kalau kita lihat di 10 poin inisiatif strateginya, ini saya sebutkan salah satu saja ya, yaitu terkait dengan penyediaan bahan baku yang saat ini diusahakan untuk selalu untuk memulai menggunakan bahan baku dari lokal. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri buat kami yang ada di industri, mengingat saat ini mungkin secara kualitas terutama eh, material yang dibuat di lokal ini masih belum ada yang bisa memenuhi. Dan ini yang akhirnya itu membuat mungkin satu tantangan tersendiri ya buat kita yang ada di industri farmasi maupun nanti yang berkecimpung di industri bahan baku farmasi untuk gimana bisa menghasilkan produk yang sesuai atau dalam hal ini raw material yang sesuai untuk penggunaan farmasi. Selain terkait dengan kewajiban kita untuk menggunakan material lokal, itu salah satu lagi tantangan buat kita semua yang ada di industri farmasi itu adalah seperti saya sebutkan tadi, kewajiban untuk bagian dalam penyelamatan bumi ya, untuk sustainability, yaitu bagaimana mencegah atau menurunkan emisi CO2 yang saya rasa itu sangat common ada di industri, kan dari listrik yang kita pakai, dari sumber energi yang kita pakai seperti gas ataupun solar yang biasa kita gunakan untuk istilahnya utilities yang diperlukan untuk menjalankan sebuah industri. Jadi mungkin sedikit gambaran saja positioning industri farmasi sekarang ini yang ada di Indonesia. Berikut beberapa tantangannya dan yang tak kalah penting, industri 4.0 ini lebih mengarah kepada penggunaan Internet over Things. Artinya apa? Semua digitasi, kemudian juga untuk bisa di-connect ke dalam satu sistem yang kita bisa view dalam satu dashboard itu sekarang tuh udah menjadi requirement dari pemerintah Indonesia. Jadi bukan hanya nih kita harus belajar tentang farmasi sendiri dikaitkan dengan keilmuan yang kita peroleh selama kita kuliah, tapi juga ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa menjalankan operasional sebuah industri farmasi. Baik, ini adalah tentunya kita juga harus tahu nih apa aja sih regulasi yang menjadi pijakan kalau kita dan selalu harus menjadi perhatian kita kalau kita eh, memutuskan untuk berkarir di industri farmasi. Pertama, regulasi yang biasanya bersifat umum, dia biasanya isinya tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, entah itu perizinan dan lain seterusnya. Kedua adalah peraturan yang terkait dengan produknya sendiri, itu biasanya kita sebutnya farmakope ya, di mana kita bisa melihat semua persyaratan spesifikasi terkait dengan bahan baku ataupun tentang produk jadi. Nah, kalau yang farmakope itu tentang produknya, ada satu lagi peraturan regulasi yang harus kita penuhi, yaitu terkait dengan cara pembuatan obat yang baik. Nah,
eh, kalau boleh saya bilang, BPOM sekarang sangat maju ya, sangat dinamik juga. Eh, BPOM baru saja mengeluarkan peraturan CPOB terkini, ya itu di tahun 2024 lalu. Dan walaupun 2024 tapi sudah diundangkan, jadi artinya itu malah harusnya sudah dilakukan di 2024 lalu begitu dia dikeluarkan di bulan April 2024 kalau saya tidak salah. Dan yang terkini itu khusus menerbitkan Aneks 1 eh, dari cara pembuatan obat yang baik. Nah, apa itu isinya Aneks 1? Aneks 1 itu adalah tentang eh, bagaimana kita memproduksi produk steril. Jadi sangat spesifik di situ disebutkan banyak hal, mengatur lebih detail, mengatur lebih eh, sistematik tentang hal-hal yang harus kita punya dan hal-hal yang harus kita penuhi untuk kita bisa dibilang handal dalam memproduksi sediaan steril. Itu tentang regulasinya. Kemudian kita akan eh, sekarang masuk ke step kedua atau terkait dengan sediaan steril. Jadi saya mengutip beberapa definisi yang dimaksud dengan sediaan steril ya. Saya ambil dari Farmakope Indonesia edisi 6. Di situ hanya men- menyatakan di chapter 1371 yaitu sterilisasi dan jaminan sterilitas bahan kompendia. Di situ Farmakope Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sterilitas adalah ketiadaan mikroorganisme hidup. Eh, Masih agak susah kan ya memahami, maka saya juga mencoba untuk mencari definisi lain. Ini saya ambil dari USP, United States Pharmacope, 441, yaitu untuk chapter 797, di mana di situ ada penjelasan tentang pharmaceutical compounding, yaitu sediaan steril. Ini sebagaimana ditulis di dalam USP edisi 2024 em, yang dikeluarkan baru Mei di 2024. Apa itu sediaan steril? eh di situ disebutkan bahwa campuran sediaan steril itu harus eh, tidak membahayakan apalagi bisa menimbulkan kematian pada pasien yang dapat dihasilkan dari akibat kontaminasi mikrobi, mikroba, atau kita bilangnya nggak steril, non-sterility, atau adanya bakteri endotoksin yang berlebihan, kemudian juga adanya kadar atau konsentrasi yang variabilitasnya tinggi. Kemudian juga ternyata dia mengandung bahan kimia atau fisika yang seharusnya tidak ada di situ, atau dia menggunakan bahan baku yang nggak cocok kualitasnya. Itu kata USP. British Pharmacos, British Pharmacope 2020 atau latest versionnya ini di 2025 ya, baru keluar tanggal 1 Januari lalu, tapi tidak ada perubahan isinya. Di situ menyebutkan bahwa sterilitas adalah ketiadaan mikroorganisme hidup yang didefinisikan sebagai mempunyai tingkat jaminan kualitas setara atau lebih dari 10 pangkat min 6.
Di CPOB 2018 ini juga ini kurang lebihnya sama ya di 2024 juga tidak ada perubahan dengan 2018 menyatakan bahwa produk steril itu harus dibuat untuk dapat atau mampu memenuhi persyaratan yang tujuannya adalah meminimalkan resiko kontaminasi dari mikroba, partikel, dan juga pirogen. Itu artinya kalau kita bilang kita steril, memproduksi sediaan steril, maka di dalam jalur produksinya yang harus selalu eh, kita ada di benak atau di bayangan kita itu adalah gimana sih saya menjalankan proses produksi ini yang bisa resiko kontaminasi mikrobanya minimal, uh, ro- resiko kontaminasi partikelnya minimum, termasuk juga pirogen. Jadi tiga atribut dari sediaan steril ini yang menjadi pegangan kita yang ada di industri farmasi dalam mengembangkan sebuah proses, mendesain sebuah proses, dan juga mendesain sebuah eh, kontrol kontaminasi. Ada beberapa jenis ya sediaan steril. Eh, Kita bisa lihat contoh-contohnya selain juga larutan itu ada imunosera, itu adalah sediaan yang mengandung imunoglobin yang diambil dari eh, serum hewan melalui cara purifikasi. Juga ada produk inhalasi yang dikategorikan sebagai sediaan steril, sediaan mata, juga suspensi. Nah, selain itu juga yang mungkin nanti banyak yang saya lebih eh, stressing point saya adalah di sini, yaitu yang kita sebut dengan produk parenteral. Jadi, eh, apa itu produk parenteral? Parenteral itu adalah produk yang digunakan untuk injeksi di melalui kulit atau eh, jaringan luar lainnya, di mana bahan aktif itu diberikan melalui adanya tekanan untuk masuk ke pembuluh darah, organ atau jaringan. Dan untuk parenteral ini harus dibuat seperti tadi CPOB bilang ya, untuk bisa memenuhi persyaratan eh, steril, pirogen, dan bebas partikel. Tentunya juga dengan menjaga supaya tidak ada kontaminan lain. Nah, eh ada sediaan yang spesifik kita bilang injeksi, yaitu sediaan yang dibuat untuk pemberian secara parenteral, bisa diberikan secara langsung atau diencerkan. Nah, kalau injeksi ini kita mengenal ada dua kategori, small volume parenteral, yaitu eh, injeksi tapi dia volumenya kurang dari 100 mili, dan yang large volume parenteral itu kita sebut large kalau volume pengisiannya atau volume pemberiannya lebih dari 100 mili. Otomatis beberapa persyaratan menjadi lebih ketat eh, kalau kita memproduksi large volume parenteral. Jadi bisa dibayangkan kalau kita memberikan secara langsung sebuah sediaan obat ke dalam pembuluh darah manusia dalam jumlah yang cukup banyak, itu tentu resikonya akan menjadi sangat besar terhadap eh, keselamatan atau nyawa pasien. Oleh sebab itu banyak sekali aturan-aturan tentang CPOB itu yang sangat ketat ya, terlebih untuk large volume parenteral. Ya, yang kebetulan saya memang berkecimpung di situ cukup lama. Apa aja sih persyaratan mutu dari sebuah sediaan steril?
Pertama, pasti dari tadi udah selalu disebut ya. Pertama, dia harus steril. Nah, gimana nih kita bilang steril? Itu bukan ada cara khusus atau ada metode khusus untuk menyatakan sebuah produk ini steril atau tidak. Secara spesifik disebutkan dalam persyaratan bab 71, yaitu tentang sterility test. Jadi tidak sama metodenya dengan kalau kita hanya untuk menghitung total count dan seperti itu ya. Namanya sterility test. Yang kedua juga untuk forens material dan partikulat itu juga memenuhi persyaratan partikulat seperti yang dinyatakan untuk persyaratan injeksi. Seperti apa persyaratannya? Ini saya kasih contekannya. Eh, ada ada dua metode yang kita bisa lihat di sini. Metode satu dengan uji pengaburan cahaya, yang kedua dengan metode mikroskopik. Di situ disebut berapa batas jumlah partikel yang diperbolehkan eh, untuk volume kecil maupun besar. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau volume besar tuh requirement-nya lebih ketat ya. Jadi kita bisa lihat di situ sangat kecil dia eh, persyaratannya yang diberlakukan. Kemudian juga selain steril, eh, kandungan forens material dan partikel lain itu juga untuk wadahnya kita juga harus memenuhi aturan memberikan volume yang sedikit berlebih sebagaimana dinyatakan dalam chapter 1131. Di sini ada contohnya kelebihan yang dianjurkan. Ini saya ngambilnya dari Farmakope Indonesia ya. Ada kalau misalnya kita bikin eh, di label, kita bikin produk dan kita beri labelnya adalah 50 mili. Nah, itu berarti kita nggak boleh ngisi pas 50 mili tapi harus dilebihkan. Di bawah itu ada indikasinya kalau encer 2%, kalau kental maka ya harus dilebihkan 3%. Jadi ini adalah persyaratan umum mutu untuk sediaan steril. Nah, semua tentang sediaan steril sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan eh, ke bahasan selanjutnya yaitu tentang produksi. Kalau kita bilang produksi, maka lingkupnya adalah seluruh kegiatan dalam pembuatan obat yang dimulai dengan penerimaan bahan, pengolahan, pengemasan dan pengemasan ulang kalau ada, termasuk penandaan atau penandaan ulang kalau ada, untuk menjadi sebuah produk jadi atau biasa kita sebut dengan finished good. Nah, em, tentunya dalam seluruh kegiatan ini harus kita atur, harus kita kendalikan supaya nantinya at the end itu akan memenuhi em, persyaratan umum mutu sebagaimana yang kita bisa lihat di slide sebelumnya. Em, baik, ini adalah secara spesifik ya. Saya cuplik dari Aneks 1 CPOB 2024 tentang gimana kita harus membuat produk steril. Nah, eh, di dalam Aneks 1 disebutkan bahwa kalau kita membuat produk steril, maka yang harus selalu keep in our mind adalah tujuannya harus bisa meminimalkan risiko kontaminasi mikroba, partikel, dan juga Recording in progress. atau pirogen dengan menerapkan prinsip manajemen risiko mutu dan strategi pengendalian kontaminasi atau
mungkin sekarang lagi banyak nih yang memberikan materi, biasanya kita kenalnya CCS atau Contamination Control Strategy. Nah, eh dan untuk ya namanya manajemen risiko mutu ya dan contamination control strategi ini eh, sangat tergantung, jadi sangat em, unik untuk setiap proses. Ada beberapa faktor utama ya yang menjadi perhatian kita untuk menetapkan bagaimana nanti sebuah kontrol contamination control strategi ini dibangun. eh Apa aja tuh faktor utamanya? Pertama, pastinya rancang bangun. Rancang bangunan tuh desain bangunan yang kita punya, kemudian juga fasilitas yang ada di dalamnya, peralatan dan proses, kualifikasi personal, rancangan proses, dan sistem pemantauan, serta pengendalian bahan baku dan bahan kemas. Selain kalau yang eh, selanjutnya juga harus dibuat dengan secara ketat, menggunakan metode pembuatan dan prosedur yang sudah divalidasi, dan yang terpenting juga dilakukan proses pembuatan tersebut di area bersih yang tingkat kebersihannya kita jaga sesuai standar kebersihan yang ditetapkan. Ini di edisi Aneks 1 ini agak diperjelas nih sama Badan POM ya, terkait dengan cara-cara kita harus bagaimana kita melakukan prosedur atau standar standar kebersihan yang ditetapkan atau untuk ruangan yang digunakan untuk produksi. Dan untuk pembuatan produk steril seperti digunakan 4 kelas tentunya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kelas A itu yang zona kritis atau di bawah laminar airflow. Ini biasanya untuk zona-zona yang di mana produk itu ada kemungkinan terpapar oleh lingkungan. Jadi biasanya pengisian, apalagi kalau wadahnya itu mulutnya lebar, kemudian juga pengemasan primer, dan kelas B itu biasanya untuk penyiapan atau pengisian aseptik, proses aseptik, dan ada kelas C dan kelas D yang biasanya merupakan background dari proses-proses kritis. eh di dalam Aneks 1 kita dalam pembuatan produk obat steril itu dibagi jadi 2 kategori. Yang pertama adalah produk yang disterilkan dalam wadah akhir atau kita bilang terminal sterilisasi, dan yang kedua adalah produk yang diproses secara aseptik baik pada sebagian atau semua tahapan. Nah, tadi ada 2 kan ya, terminal steril sama aseptic processing. Ini saya akan berikan sedikit gambaran saja bedanya terminal sterilisasi dengan aseptic processing. Jadi kalau tentunya kalau kita bandingkan, eh, regulator lebih suka terminal sterilisasi karena dengan terminal sterilisasi itu dalam aspek keamanan pasien itu lebih aman. eh Juga karena lebih aman, maka terminal sterilisasi ini harusnya jadi pilihan utama kita. eh tapi sayangnya nggak semua bisa dilakukan terminal sterilisasi, terlebih dengan kaitannya eh, degradasi dari obat. Jadi kalau obatnya nggak stabil, tentu nggak tahan panas, tentunya akan sulit kalau nomining kita produksi untuk sterilisasi akhir, karena ya nanti produk juga nggak bisa dijual kan udah rusak. Terus juga diasumsikan lebih mahal. Dan kalau kita bilang terminal sterilisasi itu kan produknya udah dalam kemasan akhir disterilkan. Nah itu juga nggak semua material
eh, kontainernya atau wadahnya ini bisa tahan panas. Itu yang kadang menjadi beberapa tawar-menawar ya untuk menetapkan metode sterilisasi yang dipilih. Kedua, aseptic processing. Tentunya kalau yang terminal sterilisasi itu lebih aman, kalau aseptic processing pasti lebih rentan, lebih punya risikonya lebih besar terjadinya kontaminasi mikro. Juga lebih prosesnya tuh kayak nggak begitu handal ya. Artinya variabilitas dari prosesnya itu juga tinggi. Tentunya nggak ada material issue ya kan, nggak ada yang tahan panas apa nggak itu nggak jadi isu. Dan ada yang bilang lebih murah. Ini sebenarnya murah nggak murah, ini lebih ke arah penggunaan energinya saja sih. Nah, kalau kita lihat bedanya, kita bilang terminal sterilisasi itu artinya ada komponen satu, komponen dua, komponen satu, komponen dua itu biasanya pengemas primer, pengemas sekunder, terus ada sediaannya sendiri atau cairannya sendiri yang kita gabungkan, yang disterilisasi, ini yang disebut dengan terminal sterilisasi. Kalau aseptic processing itu tergantung ya, bisa masing-masing dia harus di masing-masing komponennya atau formulasinya ini disterilkan dulu sendiri-sendiri baru digabungkan secara aseptik. Nah, eh, kalau caranya seperti ini tentu kontrol yang harus kita lakukan untuk mencegah kontaminasinya itu menjadi sangat complicated ya, karena kalau kita lihat itu prosesnya juga akan menjadi lebih ribet. Ini tadi udah saya sampaikan yang bahwa terminal sterilisasi ini lebih disukai ya karena lebih aman seperti itu, dan juga nggak mungkin ada kejadian recall gara-gara sterilisasi karena jaminan sterilisasi kan udah ditetapkan 10-6 yang artinya eh, probabilitas adanya mikroba hidupnya tuh sampai seperjuta ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran aja sih, gambaran proses produksi dengan sterilisasi akhir. Ini sangat simpel ya. Biasanya kalau kita bilang proses produksi itu ada dimulai di sistem pembuatan larutannya, kemudian juga mengemasnya dalam kemasan primer, kemudian diberikan komponen untuk memudahkan saat penggunaannya, kemudian disterilisasi akhir, lalu di pengemasan untuk menjadi sebuah produk jadi atau finished good. Nah, eh dan di dalam kotakan abu-abu di situ menggambarkan bahwa yang harus dilakukan dalam clean room atau area bersih adalah mulai dari sistem pembuatan larutan dan juga sistem pengisiannya. Em, di dalam penimbangan sendiri sebenarnya ini juga ada kontrol untuk terutama ditimbang untuk mencegah kontaminasi. Konsepnya kurang lebih sama seperti kita bilangnya weighing booth ya. Eh, Tempat kita bisa melakukan penimbangan untuk mencegah eh ini maaf apa adanya mengganggu ya soalnya lumayan kencang. Tidak mengganggu kok, Bu. Nggak mengganggu. Oke. Yang ya penimbangan di bawah weighing booth ya untuk memastikan bahwa meminimalkan adanya kontaminasi ruangan saat penimbangan juga. Nah, eh kalau boleh saya summary-kan sebenarnya, oh gitu.
Dalam pembuatan produk steril, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita memikirkan kontaminasi mikroba yang seminimal mungkin. Padahal kita tahu kontaminasi mikroba ini sumbernya banyak. Bisa dari fasilitas bangunan dan juga sistem tata udaranya, bisa dari peralatan yang kita gunakan, bisa dari proses kita sendiri. Proses sendiri lebih ke arah prosedur atau metode yang kita pilih. Atau dari material juga bisa memberikan eh, chance untuk menjadi sumber kontaminasi mikroba. Selain itu juga utilitas. Utilitas ini adalah untuk bisa menjalankan proses produksi kan kadang kita juga butuh tenaga tenaga yang entah itu dari listrik atau tenaga yang dia berupa kompres air atau dia berupa air ya. Dan itu yang juga punya chance atau resiko mengkontaminasi produk obat. Selain itu juga tentunya orang. Oleh sebab itu, maka di dalam kita maaf, eh, dan dalam kita memproduksi tentunya kita harus mempertimbangkan sumber-sumber kontaminasi seperti ini. Makanya kalau CPOB 2024 menuntut kita untuk memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan proses yang ada di tempat kita bekerja, termasuk juga tentang produknya, ini lebih ke arah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk juga kita harus punya dasar-dasar keilmuan yang fundamental maupun saintifik kaitannya dengan steril manufacturing. Nah, ini yang harus selalu ada di benak kita ya. Kalau kita bekerja di sebuah industri farmasi, bahwa yang yang harus kita pahami ya tentunya pertama kita bikin produk apa, persyaratan yang harus dipenuhi apa, kemudian kita gunakan teknologi yang seperti apa, proses yang spesifiknya seperti apa, sehingga kita nantinya kalau kita udah paham banget tuh akhirnya oh ya resiko kontaminasi kalau sistemnya seperti ini akan di sini itu makanya kita akan mampu untuk memenuhi persyaratannya Badan POM yang disebut dengan membuat apa ya namanya tadi control contamination strategy. Itu, nah ini salah satu mungkin agak susah ya memahami. Ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita mencoba memahami sebuah proses. Ini untuk tadi kalau di depan kita lihat ada open dan close ya. Nah ini adalah gambarannya bahwa kita harus juga paham prosesnya dan juga kira-kira paham prosesnya dan juga punya keilmuan untuk itu. eh untuk memproduksi jadi bintang-bintang ya. Untuk ini adalah sebuah contoh bagaimana eh kita proses pengisian dan pembuatan kemudian pembuatan botol dan juga penutupan botol. Itu kalau di CPOB dia sebut ada blue fill seal. Ini adalah satu teknologi yang diakui ya sama Badan POM. Dan di mana ini proses di mana kita bicara botol plastik ini dari material botol plastik tersebut diproses untuk dijadikan botol, kemudian diisi dengan larutannya dan kemudian di-seal. Ini yang teknologi yang kita kenal dengan BFS.
Tapi ada juga teknologi lain untuk proses yang sama, yang secara tahapan prosesnya itu jadi lebih banyak. Ini juga ada di pasaran teknologinya, di mana dia itu pertama bikin botol kosong dulu. Nah, botol kosong ini nanti kan jadi eh, dia bikin dulu, dia depo dulu. Ada dua ya, bisa depo itu artinya manual atau dia bisa pakai robot. Jadi dia cuma butuh collation aja untuk kemudian masuk ke sebuah sistem di mana botol tersebut harus dibersihkan lagi terlebih dahulu sebelum dia diisi, kemudian dia di-seal. Nah, ini yang namanya teknologi yang disebut dengan IBM. Ada nih satu lagi teknologi yang namanya ISBM. Bedanya apa? Botolnya itu nggak langsung dibentuk dari biji plastik yang diproses, tapi ada dua kali bentukan biji plastik. Sorry, ada dua kali bentukan botol. Pertama yang disebut dengan preform. Preform ini yang sekali lagi bisa disimpan kalau manual, terus atau bisa juga pakai robot ditransfer ya, untuk dia masuk ke unit lain di mana dia akan membentuk botol. Nanti untuk jadi empty botol, kembali lagi di situ kalau manual ada penyimpanan, tapi kalau misalnya dia otomatis juga bisa langsung ditransfer untuk melewati proses yang sama dengan yang tadi saya jelaskan untuk item IBM, yaitu ada air washing, ada filling, ada sealing. Nah, tiga teknologi yang available ini, kalau kita lihat prosesnya yang seperti ini, tentunya juga akan membuat kita istilahnya bisa mencoba melihat ya, kira-kira karena tujuannya adalah meminimalkan risiko kontaminasi mikroba, kita akan lihat bahwa kalau prosesnya semakin banyak, maka tentunya pengendalian kontaminasinya menjadi lebih banyak sesuai dengan jumlah proses yang kita punya. Dan tentunya kalau lihat dari gambaran proses tadi yang saya ceritakan, kita bisa lihat bahwa, oh iya ya, kalau misalnya nggak ada chance dia misalnya tertutup ya, BFS itu dikategorikan sebagai sistem yang tertutup, itu ternyata dia untuk ruang bersihnya dia cukup dua aja. Tapi kalau yang ada proses di mana di situ ada botol kosong dan juga tentunya membuat dia butuh dicuci terlebih dahulu, berarti butuh laminar airflow dong. Berarti kan eh, secara point of controlnya atau investmentnya juga akan menjadi berbeda. Dan juga intermediate step, kalau yang stepnya gambarannya adalah semakin sederhana prosesnya, maka stepnya semakin eh, sedikit. Dan tentunya kalau stepnya semakin sedikit, maka mesin yang dibutuhkan lebih sedikit, tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit, dan juga kontrolnya yang pasti akan lebih sedikit. Membandingkan mengendalikan orang yang hanya perlu 2 orang sama 10 orang sama 20 orang itu tentunya juga bukan membutuhkan apa ya, effort untuk strategi pengendalian kontaminasinya menjadi sangat berat gitu. Nah, ini adalah salah satu ya bahwa tadi istilahnya menggambarkan nih kenapa apa sih maksudnya kita harus memahami proses dikaitkan dengan tadi salah satu atribut kualitas yang kita harus penuhi yaitu bebas mikroba. Selain ini adalah salah satu contoh lain adalah mungkin kalau kita bandingkan tiga sistem ini, walaupun ISBM itu kelihatannya ribet, tapi dia secara itu lebih bisa dibilang lebih environment friendly gitu ya. Kenapa? Karena penggunaan bahan materi plastik yang berasal dari fosilnya itu lebih sedikit. Dia cukup
eh, separuh berat dari yang dibutuhkan untuk BFS atau IBM itu dia bisa gitu. Dan otomatis kalau lebih environment friendly itu tentunya juga secara cost wise menjadi bisa lebih murah karena yaitu tadi berat botol yang dihasilkannya lebih kecil, dan juga mempunyai karakter-karakter andalan lainnya seperti transparansi. Jadi salah satu kelebihan dari sistem ISBM itu adalah dia bisa memberikan hasil appearance botol plastik yang bening sehingga memudahkan pada saat kita melakukan penyelesaian produk akhir steril. Nah, ini adalah beberapa gambaran ya. Tapi tentunya walaupun secara ekonomik itu ISBM itu lebih menguntungkan dan secara environment lebih friendly, cuman yang harus menjadi perhatian kita adalah gimana kita melakukan pengendalian ya tadi itu resiko adanya kontaminasi mikroba. Jadi kalau kita berkecimpung di industri farmasi yang steril itu selalu yang menjadi pemikiran kita adalah meminimalkan risiko-risiko ya kira-kira ini menambah proses baru nih kira-kira akan mempengaruhi memperbesar risiko kontaminasi bakteri apa enggak ya kira-kira lebih selalu mengarah untuk pencegahan kontaminasi mikroba. Oke, selanjutnya mungkin kalau tadi adalah bagaimana kita memproduksi secara keseluruhan ya, karena salah satu namanya harus steril nih, tentu kalau kita bicara terminal sterilisasi juga kita akan sangat penting kita tahu metode untuk melakukan sterilisasi. Ada beberapa metode. Entah yang paling populer adalah steam sterilization yang kita biasa kenal dengan autoclave, ada oven, ada radiasi, ada pakai gas, dan ada juga filtrasi. Ini kaitannya dengan untuk aseptic filling. Dan seperti halnya yang tadi saya sampaikan bahwa yang sedapat mungkin melakukan sterilisasi akhir menggunakan panas dalam wadah akhirnya itu menjadi method of choice atau pilihan utama lah eh, mudahnya. Ini ada beberapa pentingnya sterilisasi. Kalau kita pakai moist heat itu dia yang paling efisien. eh dan biasanya dia gunakan untuk alat bedah, kemudian juga diagnostic equipment, containers, tutup, tutup botol atau injeksi air, atau sediaan cair, sediaan mata atau cairan irigasi. Ada juga kalau panas kering itu biasanya yang digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang stabil bila menggunakan panas eh, dan juga sensitif terhadap lembab. Contohnya untuk obat-obat yang powder, suspensi, ada juga gas sterilisasi ini biasanya digunakan untuk hormon protein, ada UV light, ini yang untuk sanitasi biasanya untuk pakaian. Terus ada gamma, ini untuk antibiotik, hormon, dan filtrasi untuk sediaan-sediaan injeksi yang sangat sensitif terhadap panas. Itu adalah contoh penggunaannya. Kemudian saya share nih cara istilahnya gimana nih caranya kita memilih metode sterilisasi untuk produk-produk
air atau encer ya. Itu biasanya ini diambil dari EMA. Kita menggunakan decision tree seperti yang terpampang di sini, bahwa yang pertama harus kita tanyakan adalah apakah produk ini bisa disterilisasikan menggunakan panas basah pada temperatur lebih tinggi atau dari 121 derajat Celcius untuk waktu lebih dari 15 menit. Nah, kalau jawabannya iya, maka selesai ya, maka tentunya metode sterilisasi ini panas basah suhu 121 selama 15 menit minimum itu menjadi pilihan utamanya. Nah, tapi apabila saat kita menilai produk kita ternyata dia itu tidak bisa disterilkan dengan eh, sterilisasi panas basah pada suhu 121 selama 15 menit, maka itu ada pilihan untuk melakukan sterilisasi, tapi dia nggak perlu overkill. Cuman ada angka minimum, yaitu H sub zero value-nya itu harus lebih besar dari 8 menit. Dan mencapai sterility assurance level 10 pangkat min 6. Nah, kalau jawabannya iya, ini adalah second choice-nya. Tapi sekali lagi di sini jaminan sterilitasnya itu menjadi lebih lemah ya dibandingkan dengan overkill. Nah, kalau misalnya dengan alternatif cara seperti ini juga masih belum bisa produk yang kita buat tersebut disterilkan, maka eh, next questionnya adalah apakah ini bisa difiltrasi melalui filter yang dapat menangkap bakteri. Nah, kalau jawabannya masih enggak, maka pilihannya menjadi metode yang tadi yang aseptic processing itu. Kalau misalnya pilihannya iya, maka eh, tetap eh, tergolong aseptic processing, tapi dia bisa dikombinasi dengan filtrasi. Termasuk juga kontainernya harus sebelumnya disterilisasi. Ini adalah decision tree ya dalam kita memilih metode sterilisasi untuk produk yang dibuat. Ini ada decision tree yang sama. Eh, ini untuk produk-produk yang bentuknya serbu kering, liquid tapi dia nggak berbentuk cair, non aqueous seperti emulsion atau semi solid. Ini juga sama. Kalau untuk item ini maka drug of choice-nya, method of choice-nya adalah dry heat pada suhu 160 derajat selama 120 menit. Nah, ini sama menggunakan alur berpikir seperti ini untuk menetapkan metode sterilisasinya. Bagaimana dengan pemilihan cara sterilisasi untuk wadah? Ini terutama untuk yang kalau kita lihat di yang decision tree yang pertama ya, bahwa wadah sendiri harus disterilkan, terutama untuk item-item yang harus aseptic processing. Maka kita harus, ikuti decision atau pertanyaan yang seperti ini. Apakah bisa disterilkan dengan panas? Kalau iya, maka kita gunakannya bisa pakai panas basah atau panas kering. Kalau tidak, maka dipilih teknologi yang lain. Second choice-nya adalah radiasi, ionizing radiasi. Kalau nggak bisa, baru pakai gas. Kalau enggak malah ya udah pilih aja kontainer yang lain gitu ya, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara aseptic processing tentunya eh, si kontainernya ini juga harus disterilkan terlebih dahulu. Jadi ini urutannya. Kalau untuk wadah maka panas basah panas kering dulu, eh, first choice-nya, secondly boleh pakai ionizing,
Yang terakhir boleh pakai gas sterilisasi. Ini cara menggunakan decision tree yang bisa membantu kita untuk menetapkan nanti metode sterilisasi yang dipilih seperti apa. Oke, ini sedikit sedikit saya cerita sekali lagi nih teknologi ya. Seperti saya bilang tadi bahwa eh, penting buat kita untuk bisa punya pemahaman yang baik. Jadi kita juga harus punya keilmuan tentang bagaimana sih sebuah eh, mesin atau sebuah eh, peralatan itu bekerja sesuai dengan peruntukannya. Saya mengambil contoh ini adalah teknologi yang tersedia untuk panas sterilisasi panas basah atau yang kita kenal dengan autoclave. Jadi di pasaran kita kenal ada dua jenis autoclave. Pertama modelnya yang kita sebut dengan steam air mixtures, di mana di situ ada udara dan eh, uap yang kita campur untuk bisa membuat chamber di dalam itu mencapai suhu yang diharapkan, suhu sehingga kita nanti tinggal hold selama waktu yang ditetapkan. Tapi basicnya dia adalah pencampuran antara mendapatkan mendapatkan kondisi sterilisasinya adalah dengan didapat dengan mencampurkan udara kompres air dengan uap. Kemudian ada satu teknologi lain yang disebut dengan two-stage water distribution system, di mana di sini modelnya adalah ada penukar panas dan di mana airnya ini secara terus-menerus dia sirkulasikan sampai mendapatkan suhu sterilisasi yang diharapkan untuk kemudian dipertahankan. Nah, ini ini teknologinya namanya two-stage water distribution. Nah, ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau yang satu, karena dia mencampurkan udara dengan uap, maka pastinya lebih cepat proses sterilisasinya. Untuk proses untuk mencapai suhu sterilisasinya lebih pendek. Tapi karena pendek dan cepat, maka ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Distribusi panasnya itu nggak begitu rata. Eh, Terus kalau nggak begitu rata, buat kita, buat farmasis apa nih anunya, apa namanya yang menjadi perhatian kita loh. Kalau nggak begitu rata, berarti kan kita harus benar-benar tahu nih dalam chamber ini eh, mana posisi yang paling dingin, mana posisi yang paling panas gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa di semua titik yang ada di dalam chamber ini eh, bisa memberikan 121 seperti yang dipersyaratkan tadi, gitu kan. Nah, itu ya yang harus menjadi perhatian kita. Nah, ada nih sistem lain namanya two-stage water distribution. Ya, karena ini airnya sama, dipanasin berulang-ulang, tentunya waktunya lebih lama untuk mencapai suhu sterilisasi yang diharapkan. Tapi walaupun seperti itu, eh, ada keuntungannya. Kenapa? Karena air dan dia itu lama, maka di panas yang ada di dalam chamber itu distribusinya tuh bagus banget. Jadi kalau persyaratan yang ada di PDA itu dia menyebutkan distribusi panasnya itu nggak boleh lebih dari 1 derajat. Itu kalau menggunakan two-stage water distribution tuh selalu apapun kondisi mesinnya tuh dia handal untuk bisa memberikan jaminan distribusi panas yang selalu sesuai harapan gitu ya. Nah, itu yang membandingkan dengan yang teknik satunya itu eh, apa namanya? Tentunya yang akan menjadi kita repot, membuat kita repot adalah nanti kalau dia heat distribusinya itu jarang bisa memenuhi angka kurang dari 1 derajat, maka kewajiban atau tes-tesnya itu menjadi lebih banyak gitu dibandingkan dengan cara validasi yang punyanya two-stage water distribution. Nah, ini ya seperti sharing aja ya.
Kalau kita bahwa ini kita yang harus kita punya nih kalau kita ingin kerja di industri farmasi adalah pemahaman yang baik ya untuk proses. Nah, ini adalah salah satu penerapannya ya. Sehingga kita bisa nilai nih, oh kalau gitu model gini resikonya gini ya. Oh kalau resikonya seperti ini maka saya harus melakukan apa aja. Mungkin stepnya akan menjadi lebih banyak ya kalau dibandingkan dengan kalau resiko terhadap kontaminasi bakterinya atau resiko kegagalan sterilitasnya itu kecil. Oke, kita bicara sekarang ke atribut kedua yaitu pirogen, bebas dari pirogen. Pirogen secara definisi, pirogen itu adalah metabolit dari mikroorganisme, hanya ada di gram negatif saja. Eh, dan dia tuh adanya di contohnya ada di Pseudomonas sama Salmonella dan termasuk juga E. coli. Kemudian biasanya dia itu besar ukuran ukuran eh, ukuran endotoksin ini molekulnya besar eh, sehingga dia tuh bisa kita bisa kita tangkap dengan menggunakan metode filtrasi. Kemudian juga apa sih kenapa sih pirogen ini nggak boleh ada di dalam sediaan produk steril, terutama LVP, itu karena bisa menyebabkan eh, demam atau menggigil. Dan kita menggunakan ada tesnya yang kita sebut dengan tes LAL untuk melihat ada tidaknya lipopolisakarida ini. Gimana nih kita bisa mengendalikan pirogen? Eh, yang pasti kelihatannya agak sulit ya untuk bisa meremove pirogen sekali, sekali dia ada. Tapi biasanya kalau yang berkecimpung di industri farmasi karena pirogen ini adalah dihasilkan oleh bakteri gram negatif, maka yang lebih diutamakan adalah bagaimana kita mengendalikan mikrobanya. Itu yang nanti kita akan bisa lihat di apa ya namanya bagian di sterility assurance level ya. Dan eh, dan dan salah satunya juga karena jumlah jumlah karena tadi itu kaitannya sama mikro dan mikro ini bisa berkembang, makanya kenapa eh, kita juga di semisalnya nih kita ada masih ada kita kan bisa memperbolehkan ada bioburden ya. Jadi di batas tertentu mikroba itu bisa ada di dalam produk yang kita siapkan. Nah, itu juga syaratnya harus dilakukan secepat mungkin. Tujuannya untuk apa ya mencegah proliferasi ya sehingga bisa secara jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Gimana nih cara menghilangkan pirogen? Ini adalah tipe-tipe metode untuk menghilangkan pirogen. Pertama bisa disaring, tadi kan saya jelaskan besar ya, tapi karena kita juga bisa memanfaat, tadi juga ada penjelasan bahwa ada lipopolisakarida yang mungkin juga dia agregatnya nggak terlalu besar. Nah, kita manfaatkan sifat yang dimana kalau lipopolisakarida dia kan charge dengan negatif ya. Jadi kita ada membran filter yang di situ ada positif charge-nya sehingga nanti si pirogennya itu kalaupun ada dia bisa
terikat di filternya. Atau yang paling umum sih metodenya yang digunakan itu adalah pakai dry heat ya. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan pirogen. Tapi kalau di proses produksi pilihannya bisa pakai filter yang ada muatan positif atau dia menggunakan diberi si produknya itu diberi dulu absorban, contohnya karbon aktif gitu ya, untuk bisa absorb si LPS-nya. Ada juga teknik yang seperti itu untuk menghilangkan pirogen. Tentunya untuk absorpsi ini juga harus hati-hati karena absorpsi eh, menggunakan aktif karbon itu juga require suhu tertentu. Jadi harus dipanaskan di atas 60 derajat. Dan untuk satu atribut lainnya, untuk yang harus kita penuhi adalah meminimalkan partikel. Metode yang kita pilih pastinya adalah dengan filtrasi yang diawali dengan prefiltrasi. Final final filtration ini biasanya kita gunakan ukuran pori yang 0,2 yang kita bisa kategorikan sebagai sterile filter. Baik, yang terakhir tadi kan dalam proses sudah dipenuhi ya. Kita bicaranya yang di proses yang tadi dalam kotak abu-abu, pembuatan larutan sampai filling di mana kita dan steril. Nah, ini adalah yang disebut dengan penyelesaian produk steril. Sekali lagi ini saya juga ngambilnya dari yang CPOB terbaru, eh, bahwa kita harus melakukan uji integritas, terutama kalau pastikan eh, untuk menjadi sebuah produk obat ya kayak botol kan pasti hanya akan berfungsi kalau udah ada alat bantu ya. Kita biasanya sebut capping ini untuk membantu penggunaannya, diberi cap atau diberi rubber atau diberi apapun itu untuk memudahkan pemakaiannya. Nah, itu biasanya kan ada penggabungan. Nah, itu penggabungannya itu membawa resiko eh, tidak tergabung dengan baik. Oleh sebab itu, uji integritas itu menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Selain itu juga harus ada pemeriksaan satu persatu atas adanya kontaminasi benda asing atau adanya cacat yang lain, juga di mana di sini kita punya kualifikasi untuk inspektornya. Terus juga bahwa proses inspeksinya juga harus divalidasi. Oke, itu tadi tentang eh, produksi sediaan steril. Nah, sekarang untuk produksi itu kan tentunya butuh eh, kita bilang pendukung ya, atau kita kenal dengan utilities. Utilities itu ada media-medianya, entah itu yang pasti kan setiap industri pasti butuh air ya. Nah, untuk kami eh, steril pasti yang kita bilang WPU atau Water for Pharmaceutical Uses-nya adalah dengan kualitas air untuk injeksi atau eh, WF, WFI kita sebutnya. Biasanya kita gunakan untuk jadi bagian dari produk atau juga kita gunakan untuk melakukan persiapan untuk produksi. Juga digunakan untuk pembilasan akhir atau cuci alat atau komponen yang kontak langsung dengan produk. Terus kalau misalnya kita punya prosedur yang kita menggunakan uap air yang kontak, maka kondensatnya nanti kalau kita periksa kualitasnya harus memenuhi spesifikasi air untuk injeksi. Apa itu air untuk injeksi? Dibuat dari air murni atau purified water. Jadi kalau kita bicara teknik pengolahan air itu bukan dari apa ya, dari air PDAM yang
biasa kita gunakan untuk konsumsi atau sehari-hari di rumah ini masih harus melalui proses purifikasi dulu sebelum ke proses untuk menjadi untuk injeksi ini. Dia merupakan eh, produk antara atau ruahan uh, water for pharmaceutical use dengan kualitas tertinggi. Dan di farmakopedia membatasi teknik pemurnian yang diizinkan sebagai bagian dari spesifikasi air untuk injeksi. Contohnya kalau European Pharmacopedia hanya mengizinkan WFI ini dibuat dengan teknik destilasi sebagai tahap akhir pemurniannya. Persyaratan persyaratan mutu air untuk injeksi kita bisa lihat ini dari saya ambil dari USP disebut sebagai water for injeksi kalau diuji endotoksinnya ini untuk pirogen ya, endotoksin menggunakan LAL test itu ada batasnya yaitu 0,25 EU per mili, endotoksin unit per mili. eh Masih karena dia masih ada kandungan mikroba, jadi masih dikategorikan nggak steril. Kalau misalnya kita simpan, maka hanya boleh digunakan dalam kurun waktu 24 jam. Tapi kecuali kalau kita simpan di bawah 5 derajat, di bawah 5 derajat atau di atas 80 derajat. Ini apa namanya dinilai sebagai teknik untuk mempertahankan kondisi water for injection ini bisa tetap masuk dalam persyaratan yang ditetapkan. Terus yang bawahnya itu untuk lebih detail ya terkait dengan eh, yang USP sebut. Kalau WFI ya berarti dia memenuhi standar kualitas untuk kandungan inorganiknya, dites melalui conductivity eh, dengan syarat tidak boleh lebih dari 1,3 mikrosiemen, kemudian juga organic content dites menggunakan TOC, total organic carbon, ada batasnya juga, terus pirogen dan mikrobial. Jadi ada batasnya untuk mikroba, yaitu tidak boleh lebih dari 10 colony forming unit per 100 mili. Nah, ini adalah syarat yang harus dipenuhi ya untuk air. eh ini yang tadi udah saya sampaikan juga. Walaupun hanya EP yang menyebutkan destilasi sebagai teknologi yang terpilih, tapi menurut pandangan kami destilasi itu adalah teknik yang paling handal ya. Namun demikian, mau teknik apapun yang kita pilih, kita harus mempertimbangkan poin-poin di bawah ini, entah itu kondisi mutu air pasokannya, speknya yang diminta, kemudian ventilasi pendinginan untuk menghindari masuknya kontaminan dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh saja beberapa pilihan dalam kita melakukan pengolahan air ya. Air pasokan ini bisa dari air PDAM atau dari air sumur. Tentunya belum bisa langsung masuk ke pemurnian air. Pemurnian air kita harus lakukan dulu pengolahan awal untuk menghilangkan, mengurangi beban mikro dan juga mengurangi beban partikelnya. Baru kemudian dari pengolahan awal ini kita masuk ke proses selanjutnya yaitu menghilangkan ion primer. Ini teknologi terpilihnya bisa pakai penukar ion, bisa pakai reverse osmosis. Jadi ini ya eh, ya key juga ya, keyword juga ya buat kita bahwa ini tadi sih yang kenapa untuk bisa memproduksi obat steril yang handal itu kita juga harus tahu walaupun itu hanya pengolahan air itu untuk bisa menilai nih mana nih yang bisa berkontribusi atas adanya kontaminasi atau menyebabkan cemaran mikroba.
Bagaimana dengan menghilangkan ion sekunder juga sama, ada beberapa pilihan. Polishingnya juga bisa ada mixed bed, bisa juga pakai ADI. Eh, Sampai ke posisi polishing itu artinya air yang dihasilkan adalah memenuhi spesifikasi eh, purified water. Purified water ini juga salah satu water for pharmaceutical use ya, tapi ini untuk yang non steril terutama. Nah, itu biasanya prosesnya akan berhenti sampai di mixed bed atau di ultrafiltrasi saja. Tapi kalau kita bicara untuk mendapatkan air dengan kualitas WFI, maka ada pengolahan air untuk injeksi yaitu melalui proses destilasi. Dan tentunya supaya kita nggak buang-buang juga kita harus establish sistem penyimpanan dan distribusi airnya yang memenuhi syarat penyimpanan dan distribusi atau sirkulasi di seluruh jalurnya dengan penjagaan suhu di atas 80 derajat. Nah, kalau itu tadi salah satu critical utility ya yang harus jadi perhatian kita, salah satu ya karena ada juga yang lain. Yang Pareto kedua yang saya rasa penting untuk penjagaan cemaran bakteri adalah pengendalian sistem lingkungan, yaitu HVAC system, karena ya entah itu suhu, entah itu humiditas atau ventilasi ini akan sangat penting dan dapat mempengaruhi kualitas produk baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, biasanya kita kendalikan melalui penetapan cleanliness diri ruangan itu, terutama di fasilitas untuk industri untuk produk steril. Kemudian juga kita juga perlu ada pencegahan kontaminasi silang eh, dari udara yang digunakan. Dan untuk beberapa produk tertentu, HVAC system ini sangat penting untuk menjaga kesehatan si karyawan yang bekerja di area tersebut. Ini terutama untuk produk-produk yang sensitif ya, yang kalau misalnya eh, si karyawannya terpapar itu tentu akan mempengaruhi kesehatannya dia. Contohnya antibiotik bisa atau produksi hormon seperti itu. Kalau kita bicara HVAC system itu biasanya simpelnya ada unit untuk penanganan udara dan yang masuk ke dalam ruangan itu harus melalui HEPA filter dengan grade tertentu. Dan apabila ada proses yang kritikal di mana di situ ada chance produk itu terpapar oleh lingkungan, maka harus ada laminar flow unit. Ini adalah persyaratan ruang bersih. Saya ambilnya dari ISO. Di dalam Aneks 1 2024, Badan POM tidak secara spesifik tabelnya masih sama, angka-angka klasifikasinya sama, tidak berubah. Sehingga saya masih menggunakan tabel ini untuk menyatakan cleanliness. Kita biasa bilang kalau Badan POM bilangnya kelas A, B, C, D. Kalau di ISO bilangnya kelas A itu setara dengan kelas 100. C itu adalah kelas 10.000 dan D itu adalah kelas 100.000. Jadi ke samping itu akan bisa kita lihat beberapa persyaratannya yang diperlukan. Biasanya yang dilihat adalah partikel, yang diukur adalah jumlah partikelnya dan juga kandungan bakterinya. Ini adalah istilahnya kayak cascading ya, yang paling dalam itu adalah yang paling kritis, di mana untuk mencapai area kritis ini juga nggak bisa langsung dari
di situ ada laminar airflow, tapi kelasnya itu adalah kelas yang unclassified. Contohnya ini harus ada cascading. Jadi kalau kita punya laminar airflow, maka kelas yang melingkupinya itu minimum kelas 10.000. Nah, kalau kita misalnya prosesnya boleh di kelas 10.000, maka lingkungan yang melingkupnya itu boleh kelas 100.000. Oleh sebab itu, semua eh, pengaturan ruangan di area produksi ini juga mengikuti konsep yang seperti ini. Sehingga perpindahan dari kelas satu ke kelas lainnya itu dipastikan bisa terpenuhi dan tidak saling mengkontaminasi. Ini adalah kalau kita memilih ya, atau proses kita adalah terminal sterilisasi. Ini adalah contoh-contohnya kapan sih background check, kapan sih kita boleh lakukan desain. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau dia hanya untuk menyiapkan komponen dan produk, contohnya solution preparation atau hanya nimbang, itu kita boleh pakai di kelas D. Kalau kalau produk yang dia punya resiko yang besar, seperti yang tadi saya sampaikan, wide neck container, maka itu harus dibawa laminar airflow. Atau fillingnya itu lama gitu, slow filling operation ya. Ini juga di harus dilakukan, aktivitas ini harus dilakukan di kelas A dengan background kelas C. Kalau aseptic processing lebih ketat lagi karena di situ memang kita bicara tentang cara pengendalian mikro ya, yang di mana itu kan salah satu tidak ada jaminan untuk sterilitasnya yang ya tidak sekuat kalau kita pakai yang terminal sterilisasi, maka untuk pengaturan area produksinya juga menjadi lebih ketat. Ini contohnya saja, biasanya kadang-kadang kita kan di dalam pengaturan ruangan itu require beberapa kelas tertentu, maka biasanya kalau secara besar itu AHU itu kita bagi zona-zona tergantung kebutuhannya atas ruangan itu. Yang pasti secara sistem pasti ngambil dari udara luar yang kemudian dikendalikan untuk bisa memenuhi suhu yang ditetapkan, humidity yang ditetapkan, partikel yang ditetapkan, di mana HEPA filternya itu dipasang di atas setiap ruangannya itu. Ini adalah yang terkini untuk konsep desain dari HVAC, bahwa pemasangan HEPA filter itu langsung ada di atas ruang produksinya. Jadi tidak boleh lagi combine di satu tempat untuk kemudian didistribusikan. Yang terakhir ini adalah tentang summary ya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa seperti bahwa ini adalah yang mungkin kita bisa bilang untuk membuat produk yang nantinya bisa memenuhi sterilitas di mana dinyatakan bahwa harus mengandung bisa mencapai sal 1 × 10⁻⁶ itu artinya probability dari mikroba hidupnya itu hanya 1 dari 1 juta sediaan. Ini apa namanya, bukan berarti boleh ada satu ya, ini hanya pendekatan statistik saja, bahasa yang biasa digunakan. eh dan lebih kan, kalau lebih dari 10⁻⁶ itu kita tentu harus buktikan dia melalui eh, pemeriksaan menggunakan bioindikator. Bioindikatornya apa? Adalah bioindikator yang paling tahan panas. Yang kita tahu
eh, ada di lingkungan atau seperti yang dinyatakan dalam farmakope yang dia menggunakan harus menggunakan eh, Geobacillus stearothermophilus ATCC 9753. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita juga harus mulai mengendalikan tadi how to control eh, tadi yang saya sampaikan source of contamination, maka di semua komponen yang kita gunakan kita harus tetapkan istilahnya limit yang boleh ada di dalam entah itu material yang kita gunakan, entah itu air yang kita gunakan, entah itu bahan kemas yang kita gunakan, harus ada speknya. Kemudian juga diproses juga harus ada speknya. Terus di dalam eh, apa namanya area produksinya, area bersihnya juga ada speknya. Dan untuk apa tujuannya menetapkan spek? Karena kita punya standar yang harus kita penuhi atau standar biobadan yaitu jumlah kandungan bakteri yang diperbolehkan sebelum dia disterilkan. Nah, untuk bisa mencapai itu semua, maka di setiap tahapan, di setiap di setiap komponen atau bahan baku yang kita gunakan, kita harus punya limit atau rambu-rambu ya istilahnya. Kapan ini boleh saya proses, kapan ini tidak boleh saya proses. Ini mungkin sebagai penutup untuk kuliah siang ini. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Betty ya. Jadi sudah menyampaikan dengan lengkap ya terkait dengan apa ya. Pertama mungkin tadi proses atau bagaimana industri dan regulasi-regulasi yang mengatur ya. Kemudian spesifik untuk pembuatan sediaan steril ini diatur khusus di CPOB ya. Itu yang harus semua dipenuhi dan tadi sudah dibahas lengkap oleh Bu Betty ya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Eh, Silahkan dari para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau eh, eh, apa ya mungkin memiliki eh, apa, pendapat atau yang eh, usulan yang berbeda yang nanti akan kita diskusikan di forum ini ya. Baik, saya persilakan untuk sesi pertama ini. Silakan untuk raise hand atau silakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat ya. Atau mungkin yang raise hand terlebih dahulu yang lebih supaya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ada satu, Dinda Rika. Sambil menunggu penanya yang lain, silakan Dinda Rika untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Betty ada atas materi yang disampaikan dan tadi sangat bermanfaat tentunya bagi kami. Saya penasaran Bu tentang proses produksi dari obat cancer. Nah, kita kan tahu kalau obat cancer itu berbahaya dan pemberiannya ketika di rumah sakit kan juga harus diberikan secara langsung oleh apotekernya. Yang ingin saya tahu itu bagaimana dari sisi manufacturingnya mengingat dari obat kanker sendiri sebagai sitotoksik agen yang bersifat hazard dan bagaimana cara melindungi dari personel produksinya dan proses sterilisasinya. Seperti itu. Oke, Baik, terima kasih Dinda. Mungkin satu Wah, lagi Bu ya, Betty, ya, ya ada silakan. Robert Dimas, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika tampilan mungkin terdapat gangguan karena internet kurang baik di tempat saya. Jadi untuk pertanyaannya, tadi saya cukup tertarik dengan istilah Contamination Control Strategy atau CCS.
yang dimana ini dimanfaatkan untuk memudahkan proses QC ya. Kira-kira kalau dari pengalaman di industri sendiri dari Bu Betty, dalam implementasinya itu di pembuatan sediaan steril itu tantangan terbesarnya biasanya seperti apa ya dan eh, langkah apa yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan contamination control strategy ini karena kan pasti banyak hal yang harus diatur ya kayak personel terus habis gitu SOP dan sebagainya itu mungkin akan menjadi tantangan yang cukup eh, apa ya cukup sulit mungkin menurut saya untuk dikontrol gitu. Terima kasih. Ih. Baik, Baik, Bu Betty. Ya. coba jawab dulu ya. Pertanyaannya Mbak Dinda Rika, cara produksi obat kanker ya. Eh, Kalau Mbak Dinda mau buka di aneksa di CPOB 2024 itu sebenarnya untuk apa? Tadi saya banyak bicaranya itu lebih ke arah cara produksi untuk large volume parenteral ya. Nah, sebenarnya ada ada dan salah satu yang ada disebut di dalam aneks 1 adalah BFS, teknologi BFS. Nah, bagaimana cara membuat obat kanker? Saya rasa tentunya tadi Mbak Dinda, benar ya, Mbak Dinda udah bilang nih, ini hazard gitu kan, tidak aman untuk si karyawannya itu sudah ada teknologinya. Mungkin dia pakai isolator teknik produksinya. Nah, itu mungkin bisa dibaca juga di aneks 1 yang partnya isolator gitu ya. Dan bagaimana Bu cara cara produksinya atau cara mencegah supaya si personelnya atau karyawannya nggak terganggu kesehatannya. Ya, selain menggunakan isolator itu juga nanti HVAC-nya itu akan beda kalau pencegahan mikroba sama pencegahan untuk keamanan si pembuat. Biasanya eh, kalau steril untuk pencegahan mikroba itu biasanya tekanannya tuh semakin besar, semakin kecil kelasnya, dia tuh tekanannya paling besar. Jadi memastikan arah alirannya itu keluar dari yang paling bersih ke kotor. Kalau kita handling produk yang hazard seperti kanker itu maka kebalikan. Jadi jangan sampai si proses intinya itu mengkontaminasi eh, ruangan sekelilingnya. Itu biasanya tekanannya adalah arahnya ke dalam gitu. Tapi untuk seperti apa ke dalam itu tentunya ada prerequisite ya untuk bisa memenuhi itu. Mungkin itu saya yang bisa saya jawab. Dinda cukup jawaban saya? Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Robert tadi eh contamination control strategy ini mungkin jangan kayaknya Robert sama seperti saya gitu kan. Saya memahaminya awalnya contamination control strategy itu adalah strategi-strategi yang kita eh, buat untuk mencegah atau untuk meminimalkan atau mengendalikan eh, kontaminasi. Tapi ternyata contamination control strategy itu adalah sebuah dokumen. Sebuah dokumen yang menggambarkan pemahaman kita yang cukup dalam atas proses yang kita punya dan juga atas produk yang kita buat. Jadi, di situ kontrol contamination strategi tersebut adalah seperti saya bilang tadi dokumen untuk yang sudah kita lakukan sekarang. Untuk proses yang sudah kita lakukan sekarang, untuk cara-cara pengendalian yang kita lakukan sekarang. Apakah itu hanya QC saja? Tidak. Tapi sudah dimulai dari pemahaman kita akan proses-prosesnya. Jadi nih kayak misalnya nih, kita tahu ya, kita tahu kita ngambil sumber air
dari eh, kita ngambil sumber air dari sumur kedalaman, gitu ya. Pada saat kita ambil, pasti kita akan lihat begitu saya ambil, kira-kira kontaminan mikroba apa yang saya akan dapat dari air ini gitu. Oke, kalau ada kemungkinan ada mikroba A, B, C, gimana ya saya cari, gimana caranya supaya saya bisa meminimalkan kontaminasi ini? Oh, oke, berarti saat ini proses saya itu pakai, misalnya pakai ngasih klorin gitu ya. Nah, setelah itu nanti juga kita harus juga pastikan untuk kita kasih klorin, ini kita udah lakukan kontrol nggak sih? Kita cek nggak sih kadarnya klorinnya itu untuk pasti untuk bisa membunuh yang mikroba berbahaya kita ambil dari ini apa namanya dari air tanah. Nah, itu adalah salah satu contoh isi dari dokumen yang kita sebut dengan Contamination Control Strategy. Nah, eh, dokumen tersebut harus kita buat itu dengan sangat detail. Jadi, ngambil air dari sumur kedalaman, habis itu kita proses diproses kemudian pakai proses apa ini juga kita harus lihat deh. Oh, proses ini resikonya apa ya? Ada nggak chance untuk kontaminasi mikroba? Ada nggak chance untuk kontaminasi partikel gitu? Nah, kalau misalnya ada, oh berarti proses apa nih yang saya harus lakukan? Eh, Terus habis itu nanti saya kendalikan proses itu seperti apa. Nah, itu hanya bentuknya itu CCS itu adalah dokumentasi atas proses yang terpasang dan cara-cara kita mengendalikan kontaminasi bakteri, pirogen, dan juga partikel. Nah, karena ini adalah bentuknya dokumen, nanti apakah ada manfaatnya buat kita kalau dokumen aja? Tentunya ada, karena dari dokumen yang kita buat ini, kan ada namanya kalau di industri itu kita punya kewajiban eh, qual- quality product review ya, yang kita lakukan di setiap tahun. Itu kita bisa lihat dari data-data yang kita punya, oh iya nih kontrol saya udah cukup. Oh, ternyata kok kayaknya ada yang salah ya, kok kayaknya kontrolnya kurang ya. Nah, itu yang akhirnya dengan kita punya basic dokumen itu memungkinkan kita melakukan continual improvement. Atau nanti ternyata ini prosesnya udah bener nih, tapi kelihatannya itu yang nggak pas orangnya ya, berarti kita harus tangani orangnya. Tapi memang di industri itu yang selama proses itu di awal sudah didesain dengan baik, kemudian kita juga mampu mendesain pengendalian proses itu dengan baik, tantangan yang paling paling besar ya untuk kami itu adalah memang orang. Makanya gimana Bu caranya? Ya jadi otomatis ya. Nggak mau pakai orang gitu. Kenapa? Karena orang itu variabelnya itu banyak banget gitu kan. Susah loh membuat orang itu mempunyai kualifikasi yang sama. Kita misalnya prosesnya jalannya 24 jam. Untuk satu proses itu kamu butuh 3 orang gitu kan. Berarti kalau dia 24 jam, kamu harus menyiapkan 12 orang dengan kualifikasi yang sama. Bukan hanya termasuk yang istilahnya libur ya. Karena kalau shift kan biasanya terdiri dari 4 grup dengan 3 orang. Nah, itu yang menjadi apa namanya ya. Sekarang industri banyaknya larinya ke otomatis sih untuk apa namanya meminimalkan human error tersebut. Dan selain selain human error ini juga sekarang tuh kalau di industri udah nggak lagi kita requirement-nya itu udah kayak yang tadi saya sempat bilang di awal. IoT ya, menerapkan digitalisasi dan lain-lain itu. Akhirnya kita nggak perlu orang tuh dia jalan ke line mana-mana gitu kan ya untuk mengumpulkan data gitu. Jadi dia kita cukup lihat depan komputer, oh ini prosesnya oke, oh ini prosesnya not oke gitu kan ya. Nah itu salah satu ya juga saya rasa buat kita juga ya, apoteker ternyata saya juga harus punya basic tahu-tahu dikit lah tentang IT gitu kan, untuk bisa nantinya tuh bisa ya itu tadi sih, bisa juga menerapkan yang point 1.4.0
yang tentunya lebih mengarah kepada penjaminan dari kualitas produk yang dihasilkan. Seperti itu, Robert, mungkin apakah bisa menjawab pertanyaannya? Ya, Bu, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Baik, terima kasih Bu Betty. Ini ada satu pertanyaan dari kolom chat ya dari international student ya. Mungkin dia mohon maaf karena tidak bisa on cam ya. Ini pertanyaannya uh, dari Nur Aina. Nur Aina, saya bacakan sedikit. Ya, I notice from the slide that terminal sterilization is generally preferred due to patient safety and lower contamination risk. In that case, may I know why aseptic processing is still commonly used in some pharmaceutical manufacturing? oke, Ya. baik. Eh, oke, ini dijawab pakai bahasa Inggris atau pakai Bahasa Indonesia? Indonesia tidak apa-apa, Bu. Oke, baiklah. Ya. Baik, kalau kita lihat di decision tree ya, kalau boleh saya kembali ke sini. Ini ya, untuk method of choice gitu kan. Eh, di sini ada pertanyaan, apakah produk bisa disterilkan dengan uap basah pada suhu 121 selama 15 menit gitu kan pertanyaannya. Nah, produk ini please kaitkan dengan bahan baku yang kita pakai. Ada bahan baku yang dia itu bisa tahan panas gitu, tapi ada bahan baku yang tidak tahan panas. Sehingga kalau tidak tahan panas, contohnya asam amino atau apa ya, vitamin mungkin ya, yang dia nggak tahan panas, itu otomatis untuk bisa menjadi produk steril, dia menggunakan pilihan yang eh, aseptic processing itu. Nah, jadi pemilihan metode, ada kalanya kita nggak bisa milih terminal sterilisasi karena sifat bahan aktif yang kita gunakan. Seperti itu. Akhirnya membuat, wah ya, mau nggak mau saya harus pakai aseptic processing. Mungkin itu, Pak Agus, jawaban saya. Ya, Ibu, terima Baik. kasih. Oh, Oke. yes. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Nah, ini ada dua lagi dari Danella dari International Class juga ya. Silakan. Yes, okay. So, thank you for the opportunity. So, my name is Daniela. I'm from the international class. So, my question is, so you previously said that there's an updated first version of CPOB in 2024, which includes a revision of Annex 1 with significant changes in the requirements for facilities and personnel. So could you explain how pharmaceutical industries are adapting their existing facilities to meet these new standards without disrupting ongoing production? Oke. Ah, bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Oke, oke. So, uh, latest CPOB, right? 2024. Nah, bagaimana caranya kami industri supaya tidak menghentikan proses kami? Sebenarnya 2024 itu tidak ada yang extremely new, itu nggak ada. Yang ada itu cuman menjadi lebih tegas saja dalam kaitannya dengan apa, dan memperjelas ya persyaratan-persyaratan yang diminta. Kalau dulu masih abu-abu nih, kadang-kadang industri juga kan ya kalau nggak dipersyaratkan kan ya kita pilihnya yang aman-aman aja ya gitu kan ya, yang nggak terlalu banyak gitu kan, tapi tidak menyalahi aturan. Nah, kalau yang CPOB 2024 ini mereka dengan sangat spesifik menyebutkan tentang perlunya punya QRM, melakukan QRM di semua aktivitas kita, baik itu di kaitannya sama proses produksinya, juga fasilitasnya, juga termasuk kontrol sistemnya, termasuk juga orangnya.
Selain itu juga kita harus punya dokumen CCS seperti yang itu yang extremely ya nggak baru juga sih sebenarnya apa namanya dari yang CPOB 2018 tuh implicitly itu udah ada gitu. Cuman kadang-kadang kita ignore ya karena bikin dokumen KRM tuh bukan hal yang simple sih karena itu butuh waktu yang banyak untuk kita bisa duduk tanpa gangguan terus mikir oh ya proses ini resikonya apa ya gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ah, gimana Badan POM? Iya memang dia bilang aku ngeluarin April 2024 ya, kamu udah harus mengikuti April 2024 gitu kan. Actually, they also gave us allowance for 1 years untuk memenuhi uh, yang kita masih belum bisa penuhi. Jadi nih ya, kalau kita ngomong ada aturan baru nih keluar dikeluarkan oleh Badan POM. Yang pertama kita lakukan itu kita lakukan gap analysis. Jadi 2018 bilangnya apa, 2024 bilangnya apa, terus proses kita punya itu apakah udah bisa memenuhi apa enggak. Kalau kita udah follow 2018 dengan baik tuh rasanya nggak terlalu banyak yang harus membuat dia menghentikan proses ya dan tidak berproduksi. Mungkin sejauh ini pengalaman saya seperti itu sih. Terima kasih. Bisa menjawab, Mhm. Kak? Daniela? Yes, Is it okay? Oh, yes, Clear it's enough? okay. Thank you, Ibu. Clear enough. Okay. You're welcome. baik, selanjutnya Risma Sekar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya cukup tertarik tadi atas pernyataan Bu Betty untuk bahwa pada pembuatan obat sitostatika itu jangan sampai justru mempengaruhi yang luar gitu kan. Nah, Mm-mm. bagaimana kayak saya masih penasaran dan belum ada gambaran itu kayak mungkin adakah residu bagaimana mengolahnya, kemudian jangan sampai bagian luar terkontaminasi begitu. Oke. Baik, terima kasih. Pertama, oke, Risma, terima kasih. Pertama, HVAC sistem ya, di mana dia itu eh, untuk pengendalian ruangan tersebut adalah dibangun dengan gimana caranya di ruangan yang berdekatan dengan pusat aktivitas itu aliran udaranya itu malah masuk ke dalam. Jadi ada sistem containment yang memastikan bahwa tidak ada apa namanya secara aliran udara dan lainnya itu yang memapar atau apa ya lingkungannya itu terpapar oleh proses inti. Jadi kuncinya adalah di sistem pengaturan tata udaranya, HVAC-nya. Kalau terus tadi Risma bilang ada residu dan lain-lain, itu kita bicara hal yang lain. Itu kita bicara di eh, cleaning validasi. Kita bicara di nanti teknik untuk pembersihan yang efektif gitu kan ya, memastikan tidak ada sisa-sisanya. Nah, kalau di CPOB atau di aturan yang saya tahu itu setiap proses, setiap SOP, setiap metode itu harus tervalidasi. Jadi kalau kita bilang prosesnya harus suhu sekian, eh, apa namanya pressure sekian, terus ini nanti waktunya harus sekian, itu harus dipastikan bahwa dengan prosedur itu memang bisa tidak menimbulkan berpengaruh buruk pada kualitas produk. Kalau kita bicara sitostatik ya terhadap orangnya juga gitu. Nah, ada cara-caranya cleaning validasi sama residu itu dan saya rasa untuk apa namanya eh maaf ya kalau untuk sitostatik kan saya nggak punya pengalaman di situ, tapi ini hanya berdasarkan pemahaman saya saja. Itu tentunya juga ada teknik-teknik khusus yang memastikan bahwa dia tidak membahayakan eh, apa namanya si pekerjanya. Karena saya rasa Badan POM juga akan lihat dengan detail ya
untuk hal yang seperti itu karena pengamanan itu kan juga bukan terhadap pengamanan produk ya, tapi eh, memang pengamanan terhadap pengguna itu untuk keselamatan dan kesehatan pengguna, tapi untuk si operator khusus untuk obat-obat khusus itu ya itu juga ada teknik untuk pengamanan si operatorsnya. Kalau kalau nggak salah sih yang harusnya sih yang isolator itu sih ya. Dan tentunya akan dipilih yang meminimalkan human error atau dia lebih banyak otomatisnya. Jadi hanya orangnya itu minimal untuk mengendalikan proses tersebut tanpa melakukan intervensi proses intinya. Mungkin itu ya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Risma. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Saya lihat tadi dari wakil kelas C atau kelas D. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau masih belum, mohon izin. Apakah saya boleh ya Bu Betty? Waduh. Enggak, sepintas saja sih. Saya tertarik tadi itu dengan tuntutan TKDN gitu ya Bu ya. Oh iya, TKDN. Betul. Tuntutan TKDN itu kan sekarang sangat gencar gitu dari pemerintah. Nah ini padahal kan kondisi industri farmasi di Indonesia masih sangat-sangat tergantung dari produk Wah, impor gitu ya, ya, bahan-bahan impor. Nah, betul. bagaimana kebijakan yang diberlakukan terutama untuk industri farmasi terkait dengan komponen TKDN yang dituntut gitu ya? Apakah ada tuntutan bahwa sekarang minimal sekarang seberapa dulu atau bagaimana? Begitu. Ya, baik. Eh, ada tuntutan TKDN itu apabila kita ingin mendaftarkan produk kita masuk e-katalog, Pak Agus. Jadi Oh, kalau nggak salah harus di atas 40. Nah, hmm. itu tentunya memang sepenuhnya nggak sepenuhnya cara menghitung TKDN itu adalah dari raw materialnya saja. Tapi kalau misalnya kita eh, apa namanya kalau di pabrik kami itu mengambil air dari air tanah itu udah menambah TKDN karena kan nggak mungkin ya kita beli air dari luar. Terus juga bahwa kita menggunakan karyawan yang lokal itu juga menambah TKDN gitu. Nah, kalau bicara TKDN yang memang yang paling besar proporsinya itu adalah kalau kita menggunakan bahan baku yang lokal. Tapi bahan baku lokal sendiri mungkin kalau kami tergolong material yang sederhana ya Pak, kayak NaCl itu kan garam aja gitu kan. Cuman walaupun sederhana, belum ada industri lokal yang bisa buat eh secara konsisten ya Pak kualitasnya. Ada 3 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat CPOB dari CPABB untuk pembuatan bahan baku obat yang baik dari Badan POM. Tapi itu dari tidak membuat kami bisa serta-merta menggunakan bahan baku tersebut gitu. Nah, itu memang ini yang agak menyulitkan di belakangan ini. Sehingga ini masih kayak walaupun presidennya bilang tidak ada pembatasan impor dan lain-lain, tapi ternyata dari Pak Presiden ngomong sampai sekarang itu masih belum terrealisasi. Nah, itu ya lumayan menjadi kendala buat kami. Tapi kami sendiri tetap mengupayakan supaya bisa menggunakan garam yang diproduksi secara lokal, walaupun saat ini masih dalam tahapan yang awal ya Pak. Kami sudah periksa speknya, kami sudah periksa bahan bakunya juga masih tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kami, tapi ya saat ini sih baru ke arahnya lobby-lobby ya sama pemerintah entah ke Kemenperin maupun ke Kemenkes untuk bisa mengizinkan kita impor lagi sih Pak. Seperti itu Pak. Baik, baik. Ya, karena dari beberapa
komunikasi dengan praktisi itu, ini ada tantangan baru gitu ya Ya, betul, dengan tantangan baru. TKDN ini, betul ya. Dan Ya, oke. saya kira apa kebutuhan bahan baku obat itu kan belum siap juga ya kalau dituntut harus TKDN masih terlambat kita gitu ya. Kalau di bahan baku mungkin baru yang sederhana ya Pak, yang ada Iya, di Indonesia itu setahu saya baru NaCl. iya, Dextrose aja belum ada industri yang bisa bikin iya, dextrose ya Pak. Ya, iya, iya, itu. iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Betty. Ada Sama-sama. satu lagi dari kolom chat dari Danis. eh, dari international class ini pertanyaannya, how do you formulate and test emergency procedures in case of an HVAC system failure in class A room while critical aseptic process is ongoing? Ya, ini mungkin terkait kalau sampai terjadi kondisi darurat terkait HVAC padahal sedang ada proses gitu di kelas A. Ya, ini ya ada persyaratan untuk HVAC. Itu adalah untuk meminimalkan bahwa harus ada dump function. Dump function itu apa? Pada saat ada ada ketidakfungsi yang tidak diharapkan dari Hmm. sistem HVAC, sistem itu harus sudah didesain supaya dia tuh menghentikan supply-nya. Itu yang disebut dengan dump. Jadi biasanya dampernya itu langsung nutup dengan seperti itu kan akhirnya prosesnya terganggu ya Pak. Prosesnya terganggu ya berhenti. Karena itu adalah bagian dari jaminan kualitas ya. Kalau ada perbaikan, kalau ada yang kondisi seperti itu ya kita harus lihat dulu kenapa sistemnya jadi fail HVAC-nya, barang yang ada di situ juga harus dibuang karena tidak memenuhi persyaratan dan harus diperbaiki HVAC-nya. Kalau itu ada perbaikan yang bersifat merubah status kualifikasinya, kita ulangi kualifikasinya, baru kita bisa operasikan kembali. Seperti itu, Pak. Baik, bagaimana, Danis? Dia bisa respon. Ah, satu terakhir mungkin ya, Bu Betty, Ya, Pak. dari Zafira. Silakan, Zafira. Baik, Agus, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin mengonfirmasi apakah suara saya terdengar jelas. Agak, agak, Agak kecil. iya, diperkeras saja. Silakan, Zafira. Jika sekarang bagaimana ya, Pak? Ya, lumayan ya, Bu Betty, bisa? Coba dulu deh sampaikan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus dan juga Bu Betty yang menyampaikan presentasinya yang sangat ini. Saya cukup tertarik terkait bagian manufacturing akhir ya, terkait pengemasan yang ada teknik BFS, IBM, dan ISDM. Nah, tadi dinyatakan bahwasanya BFS ini dia steps-nya yang paling singkat, sedangkan ISBM-nya yang paling panjang. Namun dari BFS ini kelemahannya mungkin dia menggunakan bahan baku kemasan seperti biji plastik yang lebih banyak dibandingkan ISBM. Jadi terkait sustainability atau keramah lingkungannya ya. Dan juga dibilang bahwasanya ISBM juga yang lebih murah karena menggunakan biji plastik yang lebih sedikit. Namun saya ingin mengetahui terkait preferensi dari industri sendiri, apakah itu lebih mau atau lebih menyukai investasi di awal, investasi seperti fasilitas, atau lebih memilih investasi kecil di fasilitas tapi mengeluarkan cost yang rutin seperti biji plastik ini seperti itu. Soalnya menurut yang masih saya pahami, sependek pemahaman saya, sepertinya agak masih relatif untuk maksudnya dan terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwasanya ISBM ini lebih murah dibandingkan BFS.
Lalu untuk terkait masalah kemasan dengan biji plastik ini, di bagaimana yang saya ketahui, khususnya mungkin tidak di industri sediaan steril ya Bu, tapi mungkin di seperti FMCG atau industri lainnya itu sudah mulai mengupayakan